Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kita lagi liburan di Pulau Tabuhan dan Manjangan. Saksikan vlog dari kami. I got so much motherfucking design on right now. Oke guys, jadi perjalanan kita itu dimulai dari malam hari. Jadi kita tuh udah merencanakan dari lama untuk liburan ini. Dan ini merupakan salah satu list dari bestie aku nih guys. Jadi ini pertemuan kita itu dimulai di stasiun guys. Jadi dia sedang mau transit di Jember. Jadinya aku nunggu dia di stasiun Jember. Kurang lebih sekitar 5 menit kemudian dia udah datang. Dan ini dia bestie aku guys. Dia dari Probolinggo dan kita udah janjian biar kita bisa berangkat bareng. Akhirnya kita pesan kereta, dia transit di Jember dan kita pesan kereta bareng dari Jember menuju ke Banyuwangi. Kenapa kita pilih Banyuwangi? Karena salah satunya itu ini adalah wishlist dari bestie aku, dan yang kedua emang kita tuh salah satu pecinta snorkeling dan keindahan di bawah laut. Jadi salah satu sunrise of Java nih, katanya bagus banget di sana nih. Jadi di sana itu kita nanti akan menuju ke dua pulau yang memiliki dua zona waktu berbeda, yaitu Pulau Manjangan dan Pulau Tabuhan. Oke, sebelum kereta kita datang, jadi bestie aku nih katanya lapar nih guys, karena dia belum makan dari rumahnya. Jadi berhubung ini sudah malam dan tak lagi kita mau berangkat, jadi kita memilih beli-beli di Alfa aja. Dan kemudian kita selanjutnya akan check in karena keretanya udah mau datang. For your information, kenapa kita memilih kereta yang malam? Karena berhubung di sini bestie aku itu kan kerja, dan jadinya kita lebih memilih untuk kereta malam agar apa, dia itu bisa siangnya kerja dan malamnya kita berangkat gitu. Jadi kan Sabtu Minggu hari weekend, jadinya kita spend our time to holiday together. Oke. Dan ini dia kereta kita udah datang. Dan akhirnya kita siap-siap untuk berangkat nih. Orang-orang udah pada menuju kereta nih guys. Sebenarnya ada kereta lokal sih yang 8 ribuan itu, tapi sesuai dari yang aku barusan bicarakan, bahwasanya ini menyesuaikan dari jam kita. Jadi kalau kalian mau backpackeran kemanapun kalian pergi, sesuaikan dengan jam kalian ya guys. Jangan sampai bentrok dengan jam sibuk kalian. Jadi ini tuh bukan pertama kalinya kita liburan bareng, karena sebelumnya itu kita pernah liburan bareng. Dan untuk snorkelingnya, ini merupakan snorkeling kedua kalinya buat kita yang snorkeling barengan. Jadi kita itu udah sebelumnya pernah snorkeling tapi di pulau yang berbeda, dan tepatnya itu di Probolinggo guys, di Gili Ketapang. Dan untuk yang saat ini kita memilih di Banyuwangi guys. Jadi sama-sama kayak nyebrang pulau, tapi bedanya untuk yang sekarang ini kita akan kedua pulau, dan untuk yang dulu di Gili Ketapang itu hanya satu pulau saja. Oke, bisa kalian lihat di kereta itu sudah mulai sepi karena orang-orang itu udah pada turun di pemberhentian stasiun-stasiun sebelumnya. Dan berhubung stasiun kita adalah stasiun paling akhir di Banyuwangi, jadi gak heran kalau misalkan kita itu nunggunya sampai isi kereta itu sampai sepi ya guys. Mungkin di sini di antara kalian pada bertanya-tanya nih, kenapa kok pakai sendal, kok gak pakai sepatu, padahal kan backpackeran bla bla bla. Nah, berhubung di sini kita itu tujuannya ke pantai, dan ya gak mungkin kita pakai sepatu. Dan juga pastinya berhubung karena jarak tempuh kita dari Jember ke Banyuwangi itu lumayan dekat, sekitar 2,5 jam ya kalau gak salah, itu ya hampir 3 jaman lah, tapi gak sampai 3 jam. Dan kita itu naik keretanya ini naik kereta ekonomi. Perlu kalian ketahui, yang paling penting untuk backpackeran itu kemanapun yang akan kalian tuju, yang pertama itu sesuaikan dengan budget kalian. Yang kedua adalah memakai pakaian yang menurut kalian itu nyaman dan juga menyesuaikan ya, dan juga begitupun dengan sepatu atau sendal. Nanti menyesuaikan kalian itu akan kemana dan cocok nggak kalau misalkan aku pakai ini gitu, seperti itu guys. Jadi udah bukan masalah keren nggak ya. Sekitar jam 11 lewat kita udah sampai di stasiun Ketapang di Banyuwangi, dan ternyata setelah kita sampai beberapa menit kemudian untuk mencari penginapan kita yang udah kita booking, di sana itu hujan deras guys. Dan bisa kalian lihat di sana itu macet ya. Karena apa? Di stasiun Ketapang ini berdekatan dengan pelabuhan Ketapang, yaitu penyeberangan ke Pulau Bali guys. Jadi itu adalah truk-truk atau mobil-mobil yang mau naik ke kapal dan untuk
melakukan penyeberangan ke Pulau Bali. Jadi gak heran kalau misalkan ini tuh macet terus setiap hari guys. Perlu kalian ketahui di sini tuh ada sedikit pengalaman dari kita, karena kita itu kebingungan mencari penginapan. Kemudian kita menanyakan ke bapak-bapak yang ada di warung yang saat ini kita itu tempati untuk berteduh nih guys. Alhamdulillahnya untungnya bapak-bapak yang kita tanyakan tersebut itu baik banget guys. Terima kasih ya bapak, kalau bapak lihat video ini kita ucapkan terima kasih banget. Dan kita tuh nggak tahu ya namanya siapa. Intinya bapak itu tuh membantu kita untuk mencari penginapan itu sekitar berapa menit gitu, sampai dia tuh manggil temannya, yang mana pada akhirnya teman bapak ini adalah seorang Grab kan. Jadi beliau juga baik banget dan besokannya itu membantu kita nih guys. Bisa kalian dengar sendiri, ternyata hujannya tambah deras dan kita itu nunggu sampai sekitar jam 2 untuk menuju ke penginapan yang mana hujannya belum reda dan kita hujan-hujanan. Oke, singkat cerita, ini adalah pagi harinya. Karena semalam kita udah kehujanan dan kita bersih-bersih, dan juga setelah itu kita sholat isya dan juga istirahat nih guys. Agar apa? Paginya biar kita bisa bangun untuk menuju ke meeting point, yaitu di GWD. Dan bisa kalian lihat sendiri tadi malam itu macetnya seperti apa. Dan kita tuh harus bangun lebih pagi. Karena apa? Selain jalanan yang tetap macet, juga kita itu jarak tempuh ke GWD itu adalah sekitar 40 sampai 45 menit ya guys, karena itu macet sekali. Kita siap-siap dari setelahnya sholat subuh, kita mandi bergantian, dan setelah itu kita beres-beres barang-barang kita agar tidak ada yang ketinggalan. Dan kemudian kita melakukan sarapan. Untuk sarapannya kita itu makan bekal yang aku bawa tadi malam dari rumah, dan kita makan bersama di sini karena sebelumnya memang kita tuh udah janjian untuk menghemat budget. Sekali lagi untuk menghemat budget, tapi kalau misalkan kalian punya budget lebih, bisa sih beli-beli di sekitar penginapan di sana atau di sekitar stasiun Ketapang gitu ya, karena juga ada banyak yang menjual makanan ataupun ada warung-warung di sana guys. Setelah kita melakukan sarapan, kita itu udah mulai melakukan pemesanan kepada bapak tadi malam yang kita kenal, yaitu bapak Grab yang kita ceritain. Kenapa kita melakukan pemesanan secara offline ke bapak Grab tadi malam? Karena di sini tuh jarang banget Grab ya, stasiun Ketapang. Dan kita itu sebelumnya udah berusaha melakukan pencarian dengan aplikasi Gojek ataupun Grab. Itu ternyata tidak membuahkan hasil guys, dan pada akhirnya kita memilih untuk menghubungi bapak yang semalam kita kenal itu, yang baik hati. Dan bapaknya juga ngomong kalau misalkan telepon aja misalkan besok minta anter. Dan untuk ongkosnya ke GWD dari stasiun Ketapang itu beliau bilang sesuai aplikasi saja, dan di aplikasi itu sekitar 18.000 dan kita itu kasihnya 20.000. Dan di sini tuh ada sedikit pengalaman juga, karena ada yang cari Grab ternyata gak nemu dan akhirnya memakai ojek di sana, dan pada akhirnya mereka ditarik harganya itu sekitar 50.000 per orang guys. Jadi kita itu bersyukur banget ya di sini ketemu sama orang-orang baik. Oke, jadi di sini kita itu udah proses menunggu bapaknya yang lagi di jalan menjemput kita, dan bapaknya bilang kalau beliau membawa teman, jadi satunya itu untuk bestie aku dan satunya itu untuk aku. Jadi udah pas ya, jadi kita itu ada 2 Grab offline. Dan akhirnya kita udah mulai berangkat menuju ke meeting point atau GWD. Jaraknya dari stasiun Ketapang menuju ke GWD itu sekitar 40 sampai 45 menit lah ya, belum lagi macet. Akhirnya kita sampai guys di GWD, dan itu bapaknya yang nganterin kita. Kita udah kasih ongkosnya ke mereka, dan kita di sini disambut sama mas-mas open trip yang kita udah booking. Dan di sini kita nunggu peserta lainnya yang ikut open trip juga. Dan sambil menunggu kita tuh lihat-lihat di sekitar di GWD ini kayak semacam taman-taman gitu ya, tapi taman-tamannya itu kayak semacam taman yang ada di pinggir pantai gitu. Kemudian kita ngemil jajanan kita yang masih ada dari semalam itu, kita ngemil di situ. Dan perlu kalian tahu, ternyata jalanan di depan GWD itu
macet. Jadi macetnya itu terus ternyata panjang guys, karena kata bapaknya itu di sini tuh apalagi liburan panjang seperti saat ini, macetnya itu bisa sampai ke Baluran guys. Bayangin macet sampai ke daerah Baluran. Ternyata di sini tuh ada beberapa jasa open trip, dan yang kita temui waktu itu sekitar ada 4 mungkin. Dan selain dari open trip juga ada private trip. Tapi misalkan kalian mau open trip dan kalian solo traveling, itu kalian jangan ragu dan jangan takut kalau misalkan nanti takutnya nggak punya teman segala macam, karena nanti di open trip itu ada beberapa teman-teman yang lain juga, dan pastinya seru dan kita bisa kenal sama orang-orang baru seperti itu guys. Ternyata di sini kita ketemu sama anabul yang gemes dan mungkin kelaparan ya, jadinya kita kasih makan mereka dengan snack yang kita makan guys. Berhubung peserta open tripnya udah kumpul semua, jadi ini kita jalan menuju ke kapal yang akan membawa kita ke pulau pertama, yaitu Pulau Menjangan. Dan setelah itu kita akan melakukan snorkeling. Ya ini dia, kita bisa lihat itu di depan itu guys, laut tapi pasirnya hitam. Di sini kita jalannya santai saja karena ya pesertanya juga udah kumpul semua kan, jadi gak terburu-buru deh. Ternyata di sini juga ada yang jual kacamata gitu, dan ada adik-adik yang beli kacamata. Kita di sini juga pesertanya itu ada yang remaja, tapi ada yang juga ibu-ibu sama anaknya gitu guys. Jadi kayak ada yang suami istri terus sama anaknya satu, terus ada ibu-ibu yang sama dua anaknya gitu loh. Jadi kayak seru gitu. Tapi ada juga yang mbak-mbak sama mas-mas itu sama, kayaknya mereka itu bareng-bareng sama doinya deh. Jadi cuman kita itu yang perbestian aja gitu. Jadi di sini tuh satu kapal itu kayak bermacam gitu loh guys. Dan ini dia, kita dalam perjalanan menuju ke pulau pertama, yaitu Pulau Menjangan. Kurang lebih perjalanannya sekitar 45 sampai 1 jaman ya guys. Terpantau di sini kondisi ombaknya itu normal dan tidak seperti nanti waktu kita pulang gitu. Bisa kalian simak video ini sampai akhir karena nanti tuh bakal ada kejadian-kejadian seru. Jadi di sini tuh kita dipandu sama 2 tour guide guys. Ketinggalan. Yang mau foto-foto sampai guys. Memang putih-putih. Say. Aku banget.
biar ada. Oh iya Pak ya. Jangan Iya Pak ya. jangan. Nanti Bapak ada yang nyari. Ya nggak apa-apa Pak. Hah? Nggak apa-apa. Mbak ada yang marah nanti. Apa yang marah Ini Pak? kayaknya kalau dia ada Pak. Mbaknya? Nggak ada Apa santai. iya? Wah banyak ini Pak yang marah Pak. betul. Oke. Aduh. Kamu ya suka lama ya. Ayo. Saya aku sambil nge-vlog. Apa sih anjing? Halo. Apa Pak? Oh iya. Iya bikin yang itu loh. Kayaknya kau pernah ngirim deh. Yang mana? Yang jalan itu loh, jalan berdua. Yang pas lari? Enggak, yang pertama yang ngadep sana, habis itu ngadep kita, terus kita jalan gini. Yang gimana? Iya itu. Tuh. Nah, kan nggak tahu orang liburan apa ya? Bukan deh. Apa ya? Aku nggak ngerti, lupa. Cari. Nggak yang di blog Guys. itu diisi apa ya waktu itu? Ini. Oh ini. Tapi dari sana nanti. Oh iya. Iya. Kasih Pak. Oke, terus oke. Gak boleh bilang kayak gitu. Hah? Mana rusanya? Oh itu. Aku zombie. Mana zombie? Gigimu zombie. Itu kan. Akai tapi gak ketok. Zoom dong. Congormu. Kalau yang nyebrang dari Selat Bali kelihatan macam tuh. Ini saya kalau nyebrang ke Bali atau balik ke Ketapang itu di sebelah sana itu ada pasir. Oh ini. Lihat. Saya api. Mampus. Kotok. Dah. Lagi saya. Belum bawa bed.
mulai. Ini nggak bisa dicoplok, rasanya dipegangnya doang. Ini sanjir lalu ya. Ini kedua. Ini kah? Mau dicobain di sini. Mau dicobain topinya aku ketinggalan, Pak.
Salah ternyata. Mana woi? Apa? Jengkel nggak kue? Depan nggak semua ya.